kuasanya. Ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yen nunggelan Gusti rinten dalu, mana langkung tentrem marahayu. Kula ngantos Gusti siang layan ratri nyuwun berkado Gusti. Gusti mami. Kinamatan pasamuan Kristen Jambi ingkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus. Salam sugeng sonten sugeng pamargian wonten ing diwaji menika. Bapak Ibu mohon sedherek ingkang kinurmatan kepareng kawula maosaken rawajaning adicara diwaji menika. Kita mengadopsi
wonten ing Siti Wanci menika kalih berayat ageng ikut terus keluarga ibu Bapak Rudi Gunawan, Pak Budi Sarso, kalian Mbak Dora Mas Sida wonten Siti Wanci menika ngerasaken manahipun ingkang sangat bahagia kalih menapa awit Gusti sampun paring kanugrahan ingkang ageng ingkang sampun dipun tenggo-tenggo wonten sak paris medal. Siti Wanci menika wonten ing pepanggihan menika kita kaparaken nyuwun panuwun Bapak Ibu sedaya pilih Mbak Dora menika Siti Wanci menika ngantek sampun ngingkap 7 bulan. Mila Siti Wanci menika menawi panggihan kula untuk piton-piton menawi mangke wonten dalem Pak Rudi menawa Pak Budi boten sedeng mila wonten papan niki promo. Bapak Ibu ingkang dihormatan, Siti Wanci menika kepareng kawula masaken rejaning adicara wirunggan ingkang kembali kabingan. Adicara ingkang kaping pisan inggih kemangke pamrigi harjo menika wakil saking kalih berada ingkang kasampurna dening Bapak Trimagun paripurna pamrigi harjo mangke kalajengaken ibadah Biston ucapan syukur dinten menika lan mangke badhe kapimpin menika wonten 3 itu luar biasa. Dados monggo mangke sinten ingkang dados ketua. Ketua wonten ing pepanggihan menika badhe mangke kasumanggaken sabetahipun dumateng Bapak Pendeta Sulu, Pak Umar dan Pak Budi. Paripurna ibadah lagi lajeng kalajengaken adicara ramah tamah Bapak Ibu dan para sedherek katuran pinarak lenggah laku rumiyin mengagung-agung wonten kruting-kruting bubar bersama wonten media. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi wekdal sampun dungkap prayogi kita miwiti semoga Bapak Trimagun wekdal papan kawula aturaken sahatipun. Matur nuwun. Shalom Bapak Ibu, syukur sahabat. Mugi kadolengan arahan jaga tentraman tanpa hasil bagi kebebasan Bapak Ibu Sumarno kepada kami. Pandai pun beberapa kita kata Tuhan terhormatan. Pandai pun Bapak Ibu sakum berkamu hingga melalui bagi usaha. Kadiliman di lembaran terapsil di mewahan gerakan Jawa Lima Somo mugi keparno kabel sebagai mematikan pandan sangat habis ingin hawin kabel ini maksud minongko sudah tarigo saking lain ageng bobo bisa rusyo merebut ini bobo Rudi Gunawan ilmu kakek ikut kalau nanti terbantu lalu mungkin mengedepankan pun semoga kita terasa masyarakat kecil menuju dengan anak Kristi Yesus Kristus hingga nanti berjalan menikah
kita sudah saat itu berparangan pengalaman enggak bertepapan menikah kasih kali sebelum itu dari jami badan itu Bapak Ibu Sagung Tamu hingga satu batas di bermatang warna diatur kamulo minangka sudah sarilo saking pandai pun terhadapkan Bapak Budi Saroyo menurut ini Bapak Budi Gunawan hingga Allah minta ngaturakan pambadia sekelahu sinarta ngaturakan pandukan Bapak Budi Dihawi Keramatan dan Tentuyo ingkang lajenganipun mugi kita mawenipun pengenalan ganti waktu mabikan kembali yang terus paripurnane adicara ing panci sampun menika jaga pengalih anggenipun dayakaken Bapak Budi Saroso menawa dene labaran saking Bapak Budi Gunawan anggenipun ngaturi lakukan dan sedaya beserta perlu yang kekalih inti Bapak Budi Saroso di Bapak Budi Gunawan ing wanci saben riko ngawontenaken sedaya syukur dengan syukur sedaya mokaso inggih sampai dan juga anggenipun ngerti sampun dungkap pitung bulan dari samping menika dan Bapak Ibu Sagung Prawu para tamu ing kengkan menika kasupun panjang kuyung untuk mau pangestu mugi-mugi anggenipun mendudahaken ini kapitung bulan menika tansah pinaringan sehat iya lantas pun antas dugi mangke lainipun jatah ingkang sampun dipun pasayaken kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awit saking menika sudah malih saking barengaken Bapak Budi Saroso menawi dene Bapak Budi Gunawan ngaturaken panuwun ingkang langkung dan Dihawi Keramatan ingkang salajengipun Bapak Budi Saroso sedaya garwa ugi Bapak Budi Gunawan sekalian jumrah dalipun dumateng putra kulawarga sampun ing sonten karangan menika anggenipun nampi karawatan dan sami kathah kekirangan sekapakan saengga kirangan Jepara saya ingkang rungguh ingkang rungguh menapa dene anggo pilih mangke boten syukur ingkang kirang lawuh sedaya sedaya namung nyuwun lumrahing samudra kita mulai kami dimaksud ada pertaraan yang bosok kata-kata jelas tujuan yang ada yang kawan matur kawan namun nyuwun aku yang samudra buat ini pintuan panut juga yang manci sonten menika mangke ketika sarilo panjenipun Bapak Sumpah Setyo Bapak Ambar Sulistiono menapa dene Bapak Pendhita Waluyo semakin dengan berkawaturakan dan sangat singpun kalau aturakan waktu dibatang kadang mengenai pun menurut mengatur jadi matur batin lagi dengan sambung paling kembang kerja adicara kang kapitale ingkang mosing dadi yang dipersani pemadian menika piskal ucapan syukur ingkang bagi pamimpin dening Bapak Pendhita aturan hotel papan sabetaripun pilih sisakan Bapak Ibu Raya Bapak Budi Saroso Raya Bapak Budi Gunawan merawat ini Mas Yuda, Mbak Dora, selamat sore. Di terkait kondisi menantu wonten kelelapan jadi kalau sedoyo. Yun wekdal awit kula ingkang paling aneh. Kon sanesipun sing nom niku sing disini. Kalau ketiga ingkang mangke kudu lampahi Pak Kepala
sawan ingkang ndongaaken dalam berkahi. Mangke kasuwun Bapak Pendeta Emeritus Budi Waluyo donga pambuka dalam pangandikan sabda. Menawi ini Bapak Pendeta Suruh prasetya ingkang mangke nuntun ing pangdonga syukur syafaat dalam melantaraken berkah. Tetapan ibadah migunakaken basa Indonesia ini mangke saged kita campur-campur. Ananging ingkang mirugian saben malam ingkang abebinga semoga kita menambah wonten ing sanipun Gusti. Wonten dipun sawetawis ngeningaken gesang kula panjenengan. Keluarga berbahagia dan jemaat kepunyaan Tuhan bersama persekutuan doa ucap syukur atas 7 bulan kandungan Fedora Ernestine Oktobrina. Sesungguhnya kita khususkan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, bersama kita akan mengawali persekutuan doa ini, mengucap syukur dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 288. Kita pujikan baik 1, 3, dan 4. Inilah rumah kami. Persekutuan yang dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah keluarga, kita adalah saudara. Maka tentu perjalanan kehidupan baik susah dan senang kita rasakan bersama. Terlebih ketika keluarga besar Bapak Putri Saroso, Ibu Suryani Astuti, keluarga besar Bapak Budi Gunawan, Ibu Rusiati, demikian pula secara khusus keluarga Bapak Satria Ida Pradana, Ibu Ernestine Fedora Oktobrina. Saya ulang,
Fedora Ernestin Oktobrina. Saya sering berbalik soal nama ini. Berbahagia, dan kebahagiaan ini sungguh kita rasakan bersama. Seperti halnya pujian, alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Kita percaya bahwa kebahagiaan keluarga ini sempurna ketika Tuhan memberkati dan menyertai. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mereka bersama berbahagia, kita pun juga demikian. Litani Sabda Pembuka Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 secara bersautan. Mitra dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menemukan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Demikian kita percaya bahwa setiap pribadi, keluarga dan komunitas yang percaya dan berlindung kepada Tuhan, sesungguhnya nikmat dan anugerah kasih-Nya akan dilimpahkan. Maka saat ini kita pun menghayati sungguh keluarga di tempat ini berbahagia, merasakan perjalanan kehidupan. Demikian pula hal-hal yang dirasakan berat dan memperoleh kelegaan, semua berasal dari Tuhan. Bersama kita sambut dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 289. Kita pujikan bait 1, 3, dan 4. Keluarga hidup indah. Sempurna
Pendeta Emeritus Budi Wali. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menyatukan hati sebelum menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang senantiasa mendengarkan setiap keluh kesah dan pergumulan demi pergumulan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan telah mendengarkan keluh kesah anak kami Yuda dan Dora di dalam menanti anugerah khusus yang berupa keturunan anak. Saat ini sudah Engkau dengar dan Engkau kabulkan setiap doa-doanya, dan demikian juga keluarga besar Tuhan. Meluapnya rasa syukur di tengah-tengah keluarga ini, kami akan menyambut firman-Mu yang akan disampaikan oleh Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, lengkapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, membangun iman kami, meneguhkan dan menguatkan, khususnya bagi anak kami yang saat ini sedang menyambut pekan khusus. Ya Tuhan, urapi tempat ini agar kami semua dapat menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, akan tetapi melalui firman ini sungguh akan menjadi berita bagi langkah kami ke depan. Bersabdalah Tuhan, kami setia untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama perenungan kita dasari dengan membaca dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3. Bagian dari perikop puji-pujian Hana. Demikian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan setia melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita berbahagia, kita bersuka cita, merasakan pemeliharaan dari Tuhan demikian. Waktu yang indah, akhir pekan kita dapat berkumpul, menikmati suasana yang cukup syahdu. Karena tadi pagi cuacanya masih cerah hari ini. Langit tidak menampakkan tanda-tanda akan turun hujan. Tetapi kita tidak memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Tiada terduga, tetapi kemudian muncul awan yang semakin gelap dan menurunkan hujan. Tetapi
ternyata semua itu juga tidak berlangsung lama. Kita pun juga Tuhan izinkan untuk merasakan cuaca yang kembali membaik, tidak ada hujan. Maka kita pun bersyukur jika kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, baik yang hanya di area Wonogiri ataupun dari area timur tadi cukup banyak, demikian. Dari Solo juga banyak, ataupun kota-kota yang lain. Ya, kita bersyukur. Juga ada pengantin baru gitu. Kita bersyukur bahwasanya ada banyak kisah, ada banyak peristiwa yang membuat kita merasakan bersukacita. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa kehidupan tidak akan gitu-gitu saja. Bahwa kehidupan tidak selalu dalam duka saja. Ataupun kehidupan tidak selalu dalam suka saja. Tetapi setiap peristiwa suka duka, setiap orang diajak untuk menghayati penyertaan Allah dan juga merasakan berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupannya. Bacaan sore hari ini mengajak kita menghayati kembali seorang perempuan bernama Hana. Halo Bu Hana. Berapa Hana di sini? Cuma satu. Diajak untuk menghayati kembali ke masa lalu, kembali merasakan bahwa ada perjuangan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Pergumulan seorang wanita, seorang istri, demikian pula di dalam kehidupan yang tentu memiliki banyak sekali tuntutan. Pertanyaan pertama, siapa suami Hana? Elkana lah, Bapak pinter ya. Kita dapat senantiasa berharap anaknya mungko ya pinter. Elkana istrinya berapa? Siapa? Hana dan Penina. Romantiskah keduanya? Iya. Suami dan istri tentu juga harus romantis. Tetapi dalam kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri. Wong hanya satu suami satu istri saja. Kadang kalau kelihatan pusingnya, betul. Apalagi satu suami dua istri. Wah, buat saya penasaran. Kita dengarkan ceritanya saja. Betapa tidak? Mungkin Elkana baik-baik saja, istrimu dua. Tetapi ada hal yang sesungguhnya berat dirasakan oleh Ibu Hana. Sebagai seorang wanita, ia tidak kunjung dikaruniai anak, dua hati. Sedangkan madunya, Marune Penina, dia dikaruniai anak. Sehingga seringkali perlakuan-perlakuan dalam kehidupan terasa tidak adil. Ada sesuatu yang diistimewakan, ada sesuatu yang dianggap pilih kasih, hal-hal yang nampak dan hal-hal yang tidak nampak, dan itu mendukakan hati Hana. Secara pribadi aku tidak mendapatkan keturunan, tetapi perlakuan suamiku, perlakuan keluargaku kok demikian. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ketika Elkana mempersembahkan bagi Tuhan bantu mane bagiannya, bagi Penina dan bagi anak-anaknya lebih banyak. Tetapi bagi Hana sidik lain. Bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, Hana juga diperlakukan berbeda. Maka kita melihat bagaimana sesungguhnya ada beban yang berat, beban mental, beban perasaan. Psikisku kena, mungkin gitu kata Hana. Maka tidak ada tempat lain selain kepada Tuhan. Ia menyerahkan keluh kesah beban kehidupannya, pergumulannya, berat rasa hatinya, dan memohon Tuhan
Tuhan untuk memberikan keturunan. Ada hal yang sesungguhnya diminta, ada satu hal yang sesungguhnya diinginkan, diberikan satu anak. Bahkan bukan untuk dirinya sendiri. Sejak awal Hana berjanji bahwa anak ini akan dipersembahkan bagi Tuhan. Maka tidak heran jika kemudian dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3, hanya 3 ayat, ketika kita membaca itu ada banyak sekali pujian Hana untuk menggambarkan sukacita. Mengapa? Karena Tuhan disebut oleh Hana sang pemberi kehidupan, bukan hanya kepada dirinya. Itu digambarkan bahwa ia merasa seolah-olah sudah mati. Dalam kehidupanku aku tidak mendapatkan apa yang selayaknya wanita inginkan. Dalam kehidupan keluargaku, perlakuan pasanganku juga demikian. Dalam kehidupan sosialku mungkin juga aku merasakan beban yang begitu berat. Maka kehadiran Samuel, ketika ia merasakan bahwa ia diberkati, ia sungguh bersukacita kepada Tuhan. Ia memberi hidup, tidak hanya tentang nafas tetapi juga semangat dalam hati, sukacita. Bahkan sekalipun ia harus merelakan Samuel untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita di dalam kehidupannya. Ia sungguh berbahagia. Mas Yuda, Mbak Dora, berbahagia enggak? Berapa tahun penantian? 7 tahun. Kulo riyen nggih 7 tahun dibarengi kesempatan untuk ngrasake sithik. Sekarang ini tahun ke jalan 14, 2 kali. Kita sungguh merasakan betapa penantian ini, betapa harapan ini, betapa doa-doa ini dijawab oleh berbahagia, senang banget, merasakan sukacita, sehingga kita pun juga sama seperti Hana, menyaksikan bahwa Tuhan memberi kehidupan. Memang Mas Yuda nggak ada orang hidup, betul? Duit orang-orang, segala sesuatu dalam kehidupan ada hal-hal yang dirasakan. Pekerjaan oke, pasangan tampan cantik, kehidupan beruntung, tetapi kemudian ada hal-hal yang membuatku, ada hal-hal yang terasa. Tuhan, berikan kehidupan, berikan sukacita. Maka Tuhan mengabulkannya. Kehidupan itu diberikan, teranyam dalam rahim. Dan terpujilah Tuhan ketika sudah berjalan 7 bulan ini. Sesungguhnya kita tidak mengerti bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Ia menyentuh dan memberikan harapan, memberikan kehidupan kepada mereka yang putus asa dan kehilangan harapan. Bukan hanya kami berdua, bukan hanya kemudian Mas Yuda, Mbak Dora, tetapi kita lihat di luar sana ada banyak pasangan yang juga merindukan hal yang sama. Maka bersukacitalah, berbahagialah, dan pujilah Tuhan senantiasa. Kedua, akuilah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan keluarga. Maka tentu di dalam penantian ini panjenengan butuh Tuhan. 9 bulan dalam kandungan itu berat bagi seorang wanita, juga bagi seorang laki-laki demikian. Menjadi suami siaga, menjadi ibu yang terus mengkondisikan tubuhku, moodku, demikian, suasana hatiku, kesehatan mentalku, cukup nutrisiku, cukup istirahatku, pengelolaan setiap saat, setiap waktu, suplemen nutrisi, obat yang dipergunakan untuk mendukung tumbuh kembangnya, tentu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Jika tidak, ada banyak hal yang dialami terasa begitu, maka dalam perjuangan
berdua dengan mengandalkan Tuhan. Gusti nyuwun kuat sebagai seorang suami, jangan sampai aku tadi seperti siapa? Elkana yo. Nggih. Ya, jadi sebagai seorang suami tetapi kemudian ada perlakuan-perlakuan, entah disadari atau tidak, ternyata melukai perasaan istrinya, pasangannya. Tentu sebagai seorang suami nanti pun juga berusaha untuk mengkomunikasikan. Panggilan saya ini apa sih? Mas sama? Dek, sing manis, tapi keduanya lemah lembut kok. Kalau sonten ten griya, kula buku enten ngarep TV. Mboten wani totok-totok. Nginjak. Sing ditotok pintune Mas Heri, mboten enten. Ten kantor sing ditotok pintune Kristin, nggih pulang. Mereka menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang kadosnya mana bukan disenggol gitu kan bengok. Biarlah itu menjadi sebuah modal dalam kehidupan panjenengan bersama untuk melanjutkan perjuangan sebagai keluarga yang saling menguatkan, memahami isi hati satu sama lain, berusaha untuk menyelami perasaan satu sama lain, agar dalam masa-masa kehamilan si ibu sehat luar dalam, tetap mesang-mesem dan bahagia. Kadang kalau ditinggal, ini tetap HP-nya tetap siaga, bawa powerbank sing akeh. Sawayang Mas. Ya, tentu saja kita pun juga harus siap. Bukan hanya kekuatan untuk menjalani saat itu, tetapi juga nanti. Karena kita percaya membesarkan anak membutuhkan energi, dana, dan segala sesuatu yang serba ekstra. Hana dititip Samuel kepada Imam Eli, betul? Kita badai dititip di sini. Enggak, rawat sendiri, cintai sendiri, didik sendiri, jadikan pribadi yang nanti melayani Tuhan dalam tanggung jawab kalian. Simbah tesih rasa, yakin loh. Dikir rebutan enggih, tetapi tetap sing menang Bapak Ibu. Maka kekuatan itu dibutuhkan di dalam kehidupan panjenengan. Nanti bersama, entah di Wonogiri, entah nanti di Semarang atau di tempat yang lain, biar dimampukan dengan kuat sebagai keluarga. Terakhir, lebih jam 6 kurang. Terakhir, anak adalah titipan dari Tuhan. Titipan, bukan kados terluas dititipkan juga dilebokke loker, enggak. Tetapi ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya untuk mengasihi Tuhan, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menjadi pribadi yang sesungguhnya akan membanggakan kehidupan keluarga. Dan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab yang akan dibawa oleh keluarga. Aku dititipi, maka dengan sepenuh hati akan aku rawat, aku jaga, aku didik, dan aku bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hingga sampai saatnya nanti Tuhan, aku persembahkan anakku untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan yang memberikan anugerah. Dikuatkan bersama Mas Yuda Mbak Dora untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang besar, sehingga bukan karena pribadi Yuda dan Dora, tetapi semata karena Tuhan. Juga Kakung Muti yang nantinya akan bersuka cita dalam penantian yang sama, setuju pun siaga, segala sesuatu dipersiapkan, biar akhirnya dapat mendampingi anak-anak untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi kelahiran buah hati yang tercinta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cukup doa syukur dan berkat oleh Pendeta Sukasti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat dan doa penutup. Mari saya kepadamu
yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang boleh senantiasa menyertai kami, juga kebenaran firman-Mu yang telah kami terima melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Tuhan, tanamkan di dalam hati kami bahwa Engkau mendengar apa yang menjadi keluh kesah kami, pergumulan kami. Bahkan Engkau memberikan yang terbaik kepada setiap pribadi, juga pada waktu itu kepada Ibu Hana yang merindukan keturunan, yang merindukan apa yang diberikan oleh Tuhan boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama anak Samuel. Bapak yang penuh kasih, kami menyatukan hati bersama hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, sekali lagi untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Tahun 2026 ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, baik kebenaran firman, cuaca, suasana yang indah dan cerah, kebersamaan kami dari berbagai tempat, menyatukan hati untuk mengucap syukur kepadamu, tiga keluarga yang telah Engkau berkati. Kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Bubi Saroso, Ibu Suryatni Hastuti. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan anugerah Tuhan yang merindukan cucu Tuhan. Terima kasih sudah 7 tahun di dalam doa dan pergumulan seperti Ibu Hana yang merindukan keturunan. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam menantikan cucu yang pertama. Itu juga keluarga Bapak Rudi Gunawan, Ibu Rusiati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan di dalam menantikan cucu dari putra Mas Yuda dan Mbak Dora yang sudah menantikan 7 tahun. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberikan yang terbaik. Kami juga percaya kalau perjalanan keluarga ini telah Engkau sertai, Engkau berikan kepercayaan, sebuah berkat yang Engkau berikan yang masih dalam kandungan selama 7 bulan saat ini. Pada saatnya nanti Tuhan akan melahirkan, kami menyerahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan oleh kuasa Roh yang kudus menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi jemaat, bagi masyarakat, bangsa dan negara, terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kesehatan, kekuatan, baik jabang bayi yang ada di dalam kandungan, juga ibu. Kiranya Tuhan campur tangan menyertai dan memberkati. Begitu juga Mas Yuda, Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan sukacita semakin lengkap di dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga Tuhan, kami juga boleh merindukan berkat Tuhan secara khusus bagi keluarga yang saat ini merindukan keturunan. Kami boleh mendoakan Bapak Pendeta Ambar Sulistiono, Ibu Ratna, yang kami dengar sudah 14 tahun berjalan dalam keluarga. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi anak-anak. Kalau Tuhan berkenan, Engkau berikan berkat khusus kepada Bapak Pendeta Ambar Sulistiono sekalian keturunan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu saat ini yang hadir, yang merindukan keluarganya diberkati khusus yaitu keturunan. Kami percaya Hana secara manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa di surga dan di bumi yang boleh kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga keluarga kami masing-masing, kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Putih Waluyo keluarga, Engkau juga memberkati dan menyertai. Begitu juga sanak saudara
dari keluarga Bapak Rudi, keluarga dari Bapak Budi Saroso, dimanapun berada, yang saat ini bisa bersama-sama hadir, yang tidak bisa hadir, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di masa-masa prapaskah ini, Tuhan, kasih setiamu oleh pengorbananmu di dalam Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan acara ini sampai pada akhirnya ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Dialah Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan berkat anugerah kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau juga menyertai dalam perjalanan kami Tuhan, boleh mendapatkan keselamatan yang jauh dan dekat atas anugerah limpah rahmat dari Tuhan. Di dalam nama yang indah, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, juga Tuhan bagi anak-anak, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami sambut berkat anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam pujian penutup. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, Janji yang Manis. Boleh kita terima kepada Bapak Pendeta Emeritus Budi Waluya dan Bapak Pendeta Resmistiono. Bersama-sama kita akan menghantarkan berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menghantarkan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, terkhusus kepada keluarga Mas Yuda dan Mbak Dora. Berkat Tuhan tercurah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan untuk duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Pendeta.
Demikian Bapak Ibu terkasih, persekutuan doa yang kita selenggarakan bersama mengiring sukacita dan kebahagiaan keluarga. Demikian pula doa-doa yang dipanjatkan kiranya menghantar Mas Yuda, Mbak Dora untuk mempersiapkan diri semakin baik lagi. Terima kasih untuk Pendeta Emeritus Budi Waluyo, Bapak Pendeta Suluk Prasetyo telah membersamai kami. Waktu pelayanan kami akhiri, kami serahkan kembali kepada Bapak Joko Budiarso selaku penata acara. Istri berkaya. Bapak Pendeta Suluk, Pak Pendeta anak Bapak Budi Waluyo, sudah balik ngajar Pandur, kami telah disana. Bapak Ibu atau saudara yang kaki hormatan, saking berani takut, Bapak Ibu sedaya pun kasih keaturan melenggar lagu ini. Pankan badi misi nyanyian itu sakit pun sakit mas. Yang badi misi monggo ageng Adi Jono salah simpul sugeng lelanggan lagu ini atau dulu.